Oke, selamat malam teman-teman yang ada di Facebook Live ya pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi seperti biasa di setiap hari minggunya. Bincang-bincang dari cryptocurrency ya. Untuk teman-teman yang saat ini sedang santai, sedang menikmati waktu istirahatnya, mungkin boleh ikut live bersama saya di bincang-bincang dari cryptocurrency. Tetap kita ngebahas tentang soal cryptocurrency ya, trading crypto. Dan seperti biasa setiap akhir sesi materi atau diskusi kita ada bonus analisa market kriptonya ya. Dan seperti biasa kita menganalisa di marketnya Binance ya, market Binance. Oke teman-teman semuanya, kita sudah pukul 20:09 ya. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Persiapan buat teman-teman yang mungkin ingin masuk melalui Zoom, boleh langsung saja dilihat postingan ini ya, postingan yang ada di Cryptopreneur Indonesia di Facebook. Teman-teman bisa langsung saja klik link di dalamnya, ada Zoom ya. Nanti bisa nimbrung di Zoom yang ada teman-teman yang ada di Facebook Live ya. Kemudian yang di Zoom juga nanti kita seperti biasa ada diskusi dua arah, di mana setelah sesi materi saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman menanyakan sesuatu hal ya terkait pembahasan kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini materi kita atau pembahasan yang akan saya angkat adalah tentang 7 hal yang harus diketahui agar sukses dalam bertrading. 7 hal ini adalah untuk para trader ya, sekaligus buat teman-teman yang baru memulai menjadi seorang trader atau ingin nyemplung lah istilahnya ya, masuk ke dunia trading kripto. Mungkin teman-teman saat ini baru simpan aja misalnya, atau baru ikut-ikutan dari grup karena disarankan oleh seseorang untuk membeli koin apa misalnya, tas simpan, dan lain-lain ya. Dan tujuannya adalah ingin mendapatkan potensi kenaikannya karena mendapatkan keuntungan dari kenaikan si koin yang teman-teman miliki. Nah, di sini saya ingin memberikan satu pandangan juga secara umum buat teman-teman, sekaligus kita adalah bincang-bincang dari cryptocurrency, dan kita akan diskusi dua arah buat teman-teman nanti yang ada di Facebook Live juga boleh untuk kirim komentar di kolom chatnya, dan buat teman-teman yang di Zoom juga nanti langsung berinteraktif dengan saya untuk tanya jawab berkenaan mengenai materi malam hari ini, mengenai apa aja sih yang harus kita siapin untuk masuk ke dunia trading misalnya. Selain kita cuman bisa punya akun aja atau rekening aja atau KTP aja, kira-kira apa aja nanti syarat supaya kita bisa sukses dalam bertrading. Sukses di sini artiannya adalah sebenarnya buat teman-teman yang sudah sering transaksi di Indodax ataupun di Binance ataupun di market lain, biasanya teman-teman mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga koin itu mungkin bisa disebut sukses ya. Sebenarnya itu sudah kategori sukses, tapi sukses yang di sini nanti akan lebih detail bagaimana kita mungkin maintenance prepare kita sendiri untuk masuk ke market itu apa aja,
kemudian kalau kita menjadi active trade itu juga seperti apa. Nah, seperti biasa, ini sekarang sudah 20.12 ya, 3 menit lagi kita akan langsung live bersama teman-teman yang lainnya. Di dalam Facebook Live-nya sudah, saya lihat dulu. Oke, ada juga yang ada di Facebook Live. Ya, teman-teman, mungkin kita akan langsung saja memulai materi atau pembahasan tentang 7 hal yang harus diketahui agar sukses dalam bertrading. Salah satunya buat teman-teman yang mungkin sudah aktif trade, atau baru mulai aktif trade, atau masih tanya-tanya ya, bertanya-tanya, ada niat nih kepingin jadi seorang cryptopreneur Indonesia ya. Karena kita ada di Indonesia, jadi kita cryptopreneur Indonesia ya. Ya mungkin pembahasan malam hari ini sangat cocok sekali buat teman-teman, sekaligus menambah satu wawasan juga. Dan saya pribadi juga menggali materi malam hari ini juga banyak sumber ya, sekaligus ya menambahkan sosok trader yang sudah terkenal, dan kita akan kupas mengenai siapa yang akan saya angkat di materi malam hari ini. Kemudian banyak hal yang nanti strategi-strategi apa yang nanti kita bisa gunakan agar kita bisa bertrading dengan benar ya. Itu salah satunya sih. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung saja mulai. Waktu sudah menunjukkan pukul 20:14. Tepat di 20:15 kita akan langsung live dan materi kita akan langsung mulai saja. Dan start video saya tidak akan buka dulu, nanti sesi acara aja setelah selesai materi ini ya. Karena nanti biasanya kalau di laptop atau ada di handphone yang teman-teman live-nya melalui handphone itu tertutup layar ininya ya, layar sharingnya ya. Oke, kita langsung saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang ada di Facebook Live, baik itu yang ada di Zoom juga pada malam hari ini. Seperti biasa, setiap hari minggunya, saya perkenalkan, nama saya Seto Adi Suntoro, mungkin teman-teman sudah kenal, ataupun baru yang pertama kali ada di Facebook Live melihat tayangan ini. Saya Seto Adi Suntoro, dan hari ini ya, di hari minggunya, saya selalu membuat satu acara khusus buat teman-teman semua berkenaan bincang-bincang the real cryptocurrency. Ya, sesuai dengan judulnya, kita bincang-bincangnya seputar kripto ya, atau koin digital ya. Digital coin lah istilahnya, atau cryptocurrency, kripto, dan lain-lain. Nah, pembahasan yang akan saya angkat pada malam hari ini adalah 7 hal yang harus diketahui agar sukses dalam bertrading. Dan seperti biasa, setelah materi selesai atau pembahasan yang kita sampaikan ini selesai, saya akan memberikan satu bonus analisa mengenai market kripto. Nah, salah satunya market yang sering saya sharing di sini adalah di market Binance ya. Kenapa market Binance? Ya, seperti biasa alasannya adalah karena market Binance adalah market yang terbesar nomor 1 di dunia ya. Jadi penilaian skornya juga luar biasa, hampir sempurna 9,9, di mana banyak trader dunia itu bertrading di dalam market ini. Selain itu, pasangan perdagangan koinnya pun pairingnya banyak sekali ya. Dari jenis koinnya yang berbeda pun juga banyak. Artinya kita juga punya kesempatan untuk memilih-milih koin-koin yang sangat berfluktuasi, sangat bervolume tinggi, sehingga kita mendapatkan likuiditas yang baik ya. Pada saat kita bisa beli, berarti kita bisa jual. Beda kalau teman-teman mendapatkan koin itu mungkin dari komunitas, mungkin teman-teman belum tahu bagaimana caranya memilih koin yang benar, bukan koin yang nggak bagus ya. Koin yang benar artinya koin yang memang diprediksi di banyak market, sehingga teman-teman ketika memilikinya, ada peluang teman-teman bisa menjualnya. Itu intinya sih. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati. Banyak orang yang memiliki koin ya, dari komunitas, kemudian dari banyak grup ya, dari Telegram, WhatsApp, atau dari website dan lain-lain yang katanya mining, staking, saving, atau yang apa ya, banyak ya jenisnya, kita dapatin gratis. Tapi tiba-tiba kita setelah punya, kita nggak bisa jualnya ya misalnya. Karena ternyata koin tersebut tidak ada di listing market
koin di market A, B, C, D, dan seterusnya misalnya. Nah, ini yang dilema. Nah, makanya khusus untuk setiap hari minggunya, khususnya di materi saya, di setiap hari minggunya, di bincang-bincang dari cryptocurrency, kita ngebahas banyak hal berkaitan, mungkin sudah pernah kita bahas tentang bagaimana cara memilih koin, kemudian pernah juga ngebahas bagaimana caranya melihat volume koin, dan koin mana yang bagus untuk dibeli, dan mana yang bisa di hold, dan mana yang bisa langsung cepat jadi cuan, ya cuan harian lah istilahnya, atau cuan mingguan, macam-macam. Nah, itu banyak caranya sebenarnya, dan langkah-langkahnya pun luar biasa. Perlu berproses ya, artinya tidak semudah pada saat kita mengatakan bisa beli dan kita akan disebut seorang trader, bukan. Jadi prosesnya panjang. Nah, salah satu hal yang dari keseluruhan yang akan saya bahas mengenai 7 hal yang harus diketahui agar sukses dalam trading ini, inilah kita akan coba bedah ya, kita diskusikan bersama buat teman-teman. Dan materi ini juga berasal dari banyak sumber dan saya mendapatkan satu sosok juga yang saya akan angkat di dalam pembahasan pada malam hari ini. Oke. Nah, ini saya akan sedikit memperkenalkan buat teman-teman, ada istilah strategi turtle trading ya, trading kura-kura ya, ala Richard Dennis, legendaris Wall Street. Nah, sebenarnya saya akan memberikan penjelasan. Richard Dennis ini, kalau melihat dari biografinya, beliau ini adalah seorang trader forex ya, yang ada di Wall Street, kemudian juga komoditi, kemudian mungkin saham dunia dan lain-lain. Tapi karena ini seputar trading, jadi saya sedikit memodifikasi ya, karena banyak hal yang sama dan serupa yang kita bisa pakai dari strategi yang dipakai sama si Richard Dennis ya. Nah, teman-teman semuanya, baik yang ada di Facebook Live ya, kemudian ada di Zoom juga, trader legendaris Wall Street Richard Dennis ini beri bocoran tentang strategi turtle trading ya, dengan profit ratusan juta dolar, teman-teman. Kita boleh niru ya, makanya saya mau coba angkat supaya kita jadi satu contoh ya buat kita semua untuk mempelajari bagaimana strateginya beliau yang bisa profit ratusan juta dolar. Nah, Richard Dennis ini dikenal dengan julukannya Prince of Fit ya, yang berhasil sukses dengan profit ratusan juta dolar dan menciptakan strategi yang disebut turtle trading ya. Gimana cara bacanya nih ya, turtle trading. Menurut kisah yang saya peroleh ya, saya cari-cari informasi mengenai Richard Dennis, dia tumbuh di sisi selatan Chicago, Amerika Serikat, teman-teman. Nah, Dennis ini tidak memiliki masa kanak-kanak yang istimewa, ya sama seperti anak-anak pada umumnya, atau dia dari orang tua yang kaya misalnya, nggak ada sama sekali, tidak memiliki riwayat bahwa dia ini anak orang kaya, mungkin dia adalah pangeran atau apalah istilahnya ya. Tapi julukan Prince of Fit ini kan karena beliau sukses menjadi seorang trader yang bisa mendapatkan profit ratusan juta dolar tadi. Nah, sehingga untuk memulai trading saja saat itu, Dennis itu harus meminjam uang sebanyak 1.600 US dollar dari keluarganya. Yang akhirnya Richard Dennis ini mampu mengubah angka tersebut menjadi kekayaannya hingga 200 juta US dollar di awal 1980-an. Nah, kita bisa ngebayangin nih, 1.600 teman-teman menjadi 200 juta. Itu fantastis ya. Pada saat tahun itu, tahun 80-an. Nah, Richard Dennis mengakui, walaupun karir tradingnya sukses besar, dia juga meyakini bahwa trading itu sebenarnya bisa diajarkan kepada para trader pemula. Nah, salah satunya mungkin adalah kita-kita ini ya. Ya, saya juga masih kategori trader pemula yang juga masih terus belajar. Dan saya coba mengangkat banyak sosok-sosok trader bagus yang untuk kita jadi bahan diskusi ya. Nah, jadi simak faktor penting konsep turtle trading ala Richard Dennis berikut ini yang bisa kita praktekkan ya, yang bisa kita praktekkan untuk market kripto meskipun Richard Dennis ini adalah trader forex. Oke, sebentar kita akan coba share link tadi, ada yang belum dapat ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah salah satu faktor penting yang harus kita ketahui ya. Ada 4 ya, ada 4 faktor penting ala Richard Dennis. Yang pertama, agar kita ya strategi kita sebenarnya banyak. Bisa sih semua orang bisa melakukan bertrading dengan cuan
instan ya, cuan cepat atau cuan lama pun yang penting tujuannya adalah profit. Nah, 4 poin ini antara lain yang pertama adalah jika kita asumsikan ini ke kripto, karena Richard Dennis tadi sekali lagi adalah seorang trader forex ya teman-teman. Jadi saya akan mengasumsikan misalnya ini ke kripto, maka pertama kali teman-teman harus menentukan pasar yang akan teman-teman pilih dulu, ya. Itu yang pertama. Pada saat kita mau mulai bertrading tadi, jadi asumsikan ini ke kripto tadi, teman-teman pertama kali masuk ke market adalah menentukan pasar yang akan dipilih. Kripto atau koin pairs apa saja yang akan ditransaksikan. Misalnya fokusnya teman-teman ke Bitcoin. Nah, Bitcoinnya pasangannya kemana? Misalnya Bitcoin ke Ethereum, atau Bitcoin ke IDRT, atau Bitcoin ke Cardano, atau Bitcoin ke koin-koin yang lainnya. Jadi fokuskan dulu menentukan pasar yang teman-teman pilih. Nah, jadi pasangan koinnya apa dulu yang sebelum teman-teman memutuskan untuk bertrading. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, poin penting atau faktor yang bisa menentukan kita bisa sukses di market itu adalah tentukan berapa banyak modal yang akan teman-teman transaksikan. Ya, misal nih ya, kalau istilahnya yang paling umum itu ada averaging down. Jadi ibaratnya teman-teman punya modal cuma 1 juta, misal. Dan itu sebaiknya teman-teman juga harus menentukan berapa modal yang mau ditransaksikan. Enggak sejutanya tadi. Teman-teman bagi kembali, misalnya bagi menjadi 3 bagian ya. Di awal mungkin 25% dulu misalnya. Nah, teman-teman transaksikan di market yang tadi teman-teman pilih, kripto mana. Jadi modal 1 juta umpama digunakan di modal 250.000 dulu. Ya udah trading dulu deh 250.000. Kemudian misalnya ada pilihan pairing lain yang lainnya, koin lainnya teman-teman bisa gunakan modal yang kedua di koin yang lain. Atau koin yang pertama tadi ketika dia ternyata malah justru turun, ya teman-teman bisa averaging down untuk beli harga yang kedua dengan modal yang kedua. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua itu poin pentingnya adalah menentukan berapa banyak modal yang akan teman-teman transaksikan di market. Lalu yang ketiga, teman-teman harus menentukan level harga untuk membuka posisi. Di mana posisi yang dibuka dalam skenario loss misalnya ya, risiko kerugiannya, dan menutup posisi dalam skenario profitnya juga. Nah, dalam hal ini seperti Richard Dennis tadi, biasanya memasang batas loss maksimal itu 10% dari modal. Artinya ketika teman-teman sudah memiliki modal dan terbagi modal misalnya ya, nah itu teman-teman harus menentukan level harga dulu. Ya bukan langsung semata-mata bahwa teman-teman tuh kesannya terburu-buru di market lalu tanpa menganalisa, teman-teman hajar aja beli tanpa memperlihatkan bahwa pantas nggak saya beli harga sekarang. Ya misalnya seperti itu. Ataukah harga sekarang itu memang sudah di bawah, lalu kita harus cepat-cepat untuk membeli, misal. Lalu setelah kita sudah memiliki koin tersebut, teman-teman harus membuat skenario. Jika ini loss, kira-kira saya akan cut loss di harga berapa? Misalnya seperti itu. Jika memang teman-teman belum mahir untuk menganalisa ya. Kemudian ketika teman-teman sudah merasa ini sudah yakin bahwa market ini sudah paling bawah, ya teman-teman mungkin akan tahan hold sehingga nunggu koin tersebut bisa naik. Nah, sehingga teman-teman juga harus menutup posisi dalam skenario profitnya kira-kira keluarnya di harga berapa keuntungannya. Penambahan jumlah profit tadi di yang harga berapa pada saat misalnya teman-teman beli di harga koinnya 100 perak misalnya, tiba-tiba naik di 150. Apakah teman-teman di 150 rupiah itu teman-teman akan jual? Seperti itu. Ini ilustrasi yang sangat gampang sekali yang teman-teman bisa pelajari ya. Nah, jadi 3 poin tadi, dari pertama mengasumsikan bahwa ini ketika kripto, teman-teman harus memilih koin apa dulu, pasangan koinnya apa. Yang kedua juga persiapkan modal dan tentukan berapa banyak modal juga yang akan ditransaksikan teman-teman di market. Dan yang ketiga, menentukan level harga tadi pada saat ingin membuka posisi. Lalu kita harus membuat skenario jika loss kira-kira cut loss di harga berapa, kemudian jika profit teman-teman akan keluar di harga yang berapa. Dan di dalam hal ini seperti ini ya, Dennis tadi bilang biasa memasang batas loss itu dia maksimal 10% dari modal. Misal pada saat market turun ya, karena teman-teman nggak melakukan averaging down atau membagi modal, tiba-tiba seluruh modal teman-teman gunakan, market ternyata nggak naik dan dia justru skenarionya adalah turun. Pada saat itu, nah seperti Dennis, dia akan cut loss, menjual kondisi koin tadi dalam kondisi rugi dengan kerugian hanya 10% dari modal. Itu hanya strategi ya. Jadi artinya pada saat teman-teman ingin masuk ke market,
Poin-poin penting ini harus teman-teman perhatikan. Salah satunya adalah ya tadi tentukan pasar, lalu koin apa aja yang akan ditradingkan, yang kedua berapa banyak modal, yang ketiga adalah level harganya pada saat membuka posisi, kemudian membuat skenario kira-kira kalau loss bagaimana dan kalau profit keluarnya di harga berapa. Nah, yang keempat itu harus selalu ikuti arah tren pasar yang sedang berjalan. Nah, ini penting. Jadi 4 faktor yang dilakukan oleh Richard Dennis ya, bahwa konsep total trading ala Richard Dennis ini ketika kita mau praktekkan dengan serius, maka kita akan mendapatkan kesuksesan atau keuntungan yang baik di dalam perdagangan kripto. Jadi misalnya poin keempat sudah jelas, misalnya buat teman-teman yang sudah tahu dengan teknik analisis ya, sudah jelas itu bahwa trennya itu turun misalnya ya. Tapi teman-teman nekat masuk ke dalam market. Nah, artinya kan teman-teman melawan arus ya, melawan arah tren pasar yang sedang berjalan. Artinya poin keempat teman-teman nggak ikutin. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang belum belajar tentang teknik analisis, ini mesti harus dipertimbangkan. Kira-kira saya harus masuk apa enggak? Nah, itu mesti harus dipersiapkan dengan belajar terlebih dahulu. Nah, jadi 4 poin penting faktor tadi ya mengenai bagaimana kita harus masuk ke market supaya kita tradingnya bagus, ini harus teman-teman pahami ya. Jadi menentukan pasar, lalu pasangan poinnya apa yang sebelum kita mau transaksikan, kita pilih dulu. Ketika sudah terpilih, teman-teman harus bisa menentukan berapa banyak modal yang mau ditransaksikan dari modal teman-teman yang ada. Modalnya 25% dulu dipakai misalnya atau 50% dulu dipakai. Jadi pertimbangan dulu. Teman-teman bikin mapping dulu tren apa strateginya, trading plan-nya, saya pakai modal ini untuk koin ini, pakainya segini dulu deh. Cuman 500.000 misalnya. Nah, itu ditentukan dulu ya di poin kedua. Yang poin ketiga tadi menentukan level harga untuk membuka posisi pada saat teman-teman mau beli. Lalu juga membuat skenario ketika loss, teman-teman kira-kira berani cut loss-nya di berapa persen, lalu ketika untung teman-teman harus menjual di harga berapa. Jadi itu harus bisa teman-teman tentukan. Dan sekaligus teman-teman poin keempat harus terus selalu mengikuti arah tren pasar yang sedang berjalan. Jangan lawan arus. Lawan arus berbahaya. Nah, dengan strategi itu, Richard Dennis menekankan kepada trader pemula bahwa tidak ada trader yang dapat menandingi kepintaran pasar. Oleh karena itu, trader perlu mengikuti aturan yang telah dirancang sebelumnya. Jika tingkat disiplin untuk mengikuti segala aturan sistem trading yang telah dirancang dapat dipraktikkan oleh trader ya tanpa melibatkan berbagai perasaan yang seperti takut, rakus ya, maka trader akan mendapatkan kesuksesannya. Ya, intinya gini, market itu lebih pintar dari kita sebenarnya ya. Ketika kita merasa bahwa belum tahu apa-apa dengan market. Ya, jadi sebaiknya harus di-prepare dulu lah. Nah, ketika sudah di-prepare buat strategi, aturannya dirancang dulu, lalu kita bikin aturan-aturan yang supaya kita bisa disiplin. Kalau kita sudah mulai belajar technical analisisnya misalnya ya, lalu kita praktekin. Berarti kalau harga XRP sekarang lagi tinggi, berarti nunggu turunnya ditawar harga segini deh misalnya ya. Jadi itu strategi plan trading plan yang harus teman-teman mulai ya sebelum benar-benar masuk ke dalam market ya, tanpa melibatkan berbagai perasaan tadi seperti takut dan rakus. Rakus itu ibaratnya gini, ada informasi dari grup tertentu bahwa beli sekarang mumpung harga masih murah, nanti dia akan naik sekian-sekian. Nah, pas dicek di market, kalau yang udah tahu technical analysis udah jelas kelihatan bahwa market itu sudah di atas. Nah, teman-teman karena rakus, takut ketinggalan, nggak dapat untung, teman-teman masuk di harga yang paling atas. Itu namanya FOMO ya, rakus. Akhirnya teman-teman sendiri yang kejebak. Dan juga takut. Ada takutnya juga. Takut itu ketika sudah jelas bagus harganya paling bawah, takut nggak berani beli. Atau takut juga misalnya sudah untung, tapi nggak berani lepas. Ya, sudah untung nggak berani lepas. Kayaknya mau naik lagi deh, dan lain-lain. Nah, tapi pada saat itu, market malah justru sepertinya mau balik arah misalnya. Jadi, tanpa melibatkan perasaan seperti tadi, takut dan rakus, maka ketika teman-teman merancang, kemudian membuat strategi plan yang baik, ya maka trader akan mendapatkan kesuksesannya. Nah, ini poin penting yang materi malam hari ini yang ingin saya bahas, yaitu 7 pesan yang harus diketahui oleh pelaku trader versinya Richard Dennis. Jadi saya tuh kenapa saya harus angkat Richard Dennis? Sekali lagi, Richard Dennis ini adalah seorang legendaris Wall Street ya, trader legendaris. Di tahun 80-an itu dari modal 1.600 ya, pinjam dari duit keluarganya, dia bukan orang istimewa dan dia bukan dari anak orang kaya, lalu dia berani mempertaruhkan duit dari pinjaman 1.600 US dollar itu ditradingkan di tahun 80-an sehingga mendapatkan keuntungan hingga 200 juta US dollar. Nah, ini jadi
jadi penyemangat buat kita ya. Nah, itu 7 pesan yang harus diketahui oleh para trader dari Richard Dennis. Yang pertama, apa yang Anda dapatkan dan yang bisa Anda hilangkan, itu keduanya sebuah kemungkinan, teman-teman. Maksudnya apa ya? Nah, pesannya pertama ini adalah sebelum membuka posisi di dalam market ya, setiap trader diharapkan sudah harus mengetahui dulu apa yang bisa teman-teman dapatkan, yaitu misalkan untung misalnya. Dan teman-teman harus tahu bahwa selain di market bisa untung, teman-teman harus tahu bahwa di market itu bisa rugi, yang hilang tadi. Nah, serta berapa kemungkinan kedua hal tersebut dapat terjadi. Artinya apa? Dua kemungkinan tadi itu akan ada di dalam market. Baik itu teman-teman bisa untung atau teman-teman bisa rugi. Ya, itu yang teman-teman harus ketahui dulu. Jadi pesan pertama adalah teman-teman sebelum membuka posisi market, teman-teman harus menyadari dulu bahwa bisa dapat untung dan bisa dapat rugi, dan bisa mungkin keduanya itu porsinya lebih besar mana gitu ya. Nah, menurut legenda Turtles ini ya, trading itu hanya masalah possibilities, yaitu kemungkinan. Jadi Richard Dennis menganggap trading itu harus dilakukan dengan perhitungan statistik hasil dari analisa selama beberapa waktu. Nah, kelebihannya sekarang adalah trader sekarang tuh lebih gampang. Nggak sesulit pada saat Richard Dennis pada saat dia trading ya, dengan modal tadi 1.500 sampai 200 juta US dollar, teman-teman. Ya, justru yang sekarang para trader itu sudah dimudahkan. Apalagi technical analisisnya semuanya digital. Tinggal tarik fitur gambar Fibo, gambar trendline, pakai indikator A, B, C, semuanya lengkap. Ya, jadi bahwa teman-teman harus melakukan perhitungan dulu secara statistik dari hasil analisa dulu. Ya, itu karena di dalam market itu ada namanya sebuah kemungkinan. Nah, trader itu menyebutnya edgy. Nah, dalam perhitungan edgy tersebut akan diketahui berapa kemungkinan trading saat menghasilkan profit dan bisa menghasilkan loss. Ya, di market itu ada profitnya, kita akan bisa memprediksi bahwa keuntungan saya sekian persen misalnya ya. Kalau teman-teman yang sudah belajar perhitungan statistik dan analisanya, ini jelas pasti paham. Nah, buat teman-teman yang baru, ini perlu harus dipelajari lebih dini ya. Artinya kemungkinan trading menghasilkan profit maupun loss itu ada. Nah, adanya edgy ini mampu membuat trader menjadi semakin disiplin dan percaya pada sistem trading yang dijalankan. Artinya kita memang mesti harus memposisikan diri ketika paham dengan teknikalnya, ya kita harus disiplin. Kemudian kita percaya pada sistem yang kita sudah buat. Ya. Nah, yang kedua, pesan yang harus kita terima dari versi Richard Dennis ya, kita harus ketahui apa yang akan Anda lakukan ketika pasar melakukan apa yang akan dilakukannya. Nah, bahasanya kayaknya puitis banget ya. Jadi gini, dalam metodologi total trading telah dijelaskan sistem trading lengkap dari para turtles ya. Jadi mereka tuh punya komunitas namanya turtle trading ya. Dalam sistem tersebut, trader diajarkan untuk dapat disiplin dalam bertrading. Ini poin pentingnya. Jadi dalam psikologi trading Richard Dennis yang kedua ini, trader ini diminta untuk selalu tahu tindakan yang tepat terhadap apa yang market telah berikan kepada kita. Artinya, ya market itu sebenarnya sudah menunjukkan sesuatu yang valid sebenarnya ketika kita mengetahui technical analysis. Jadi misalkan teknikalnya kita menyatakan bahwa market itu sudah di posisi Bollinger Band tertingginya misalnya, ya. Kemudian dari MACD juga sudah tertingginya. Kemudian di stochastic RSI-nya sudah tertingginya. Bahkan kita menarik garis Fibonacci bahwa market ini kondilnya sudah paling tertingginya. Tiba-tiba kita nggak peduli dengan sistem yang sudah digambarkan, yang sudah kita kasih kesimpulan bahwa market itu sudah di atas. Tapi kita ngotot untuk melawan sistem itu untuk ambil beli misalnya. Ya bunuh diri dong ya. Sudah tahu harganya di atas, ya berarti kita mau nggak mau ya berarti disuruh sabar. Nunggu dia turun dulu untuk koreksi atau mencari koin lain. Nah, artinya kita memang harus selalu tahu tindakan yang tepat dengan pasar yang sudah kita market berikan ke kita ya. Kita sudah disuguhkan oleh market yang sangat jelas. Jadi kita sendiri yang akhirnya menentukan. Nah, inilah pesan kedua pada saat kita harus bisa bertrading dengan benar, yaitu kita harus tahu dulu market itu menunjukkan apa dan tindakan kita nanti bagaimana. Misalnya Bollinger Band memang sudah di bawah, ya posisinya si candle tadi di bawah, daily, time frame besar, dan indikator pendukung lainnya memang sudah di bawah. Market itu sudah memberikan satu gambaran kepada kita. Nah, kita tinggal bertindak. Oh, ini berarti sudah baik. Sudah saya eksekusi sekarang untuk membeli misalnya. Jadi enak itu
ketika kita sudah tahu teknikal ini, cara bacanya dan lain-lain. Dan pentingnya kan kita cuma dapat bagaimana beli koin itu sudah dapat harga paling murah, dia naik kan sudah di atas harga modal, ya teman-teman pasti untung. Itu poin kedua ya. Jadi ketahui apa yang akan Anda lakukan ketika pasar melakukan apa yang akan dilakukannya. Jadi pasar itu menunjukkan sesuatu yang sudah sangat gamblang. Tinggal kitanya yang bagaimana harus bertindak. Yang ketiga, pesan yang ingin disampaikan oleh Richard Dennis kepada kita supaya kita bisa bertrading dan kita bisa sukses dalam trading ini, kita harus paham teman-teman. Teman-teman dan saya sendiri ya, kita ini tidak istimewa. Kita ini tidak istimewa di market. Jadi teman-teman dan saya juga itu tidak lebih pintar dari pasar. Jadi poin pentingnya apa? Ikuti saja aturannya, gitu ya. Jadi Dennis ini mengajarkan dengan keras bahwa tidak ada trader yang spesial di market ataupun yang lebih pintar di hadapan market. Nah, dalam hal ini Dennis selalu menekankan untuk selalu mengikuti aturan trading yang telah dirancang. Artinya kita sudah tahu membuat mapping-mapping tadi ya, strategi trading plan-nya kita udah paham, alurnya mau kemana, arahnya kita paham. Ya sudah, kita ikuti aturan itu. Jangan atas nama insting, atas nama feeling, atas nama wangsit, atas nama mimpi. Ya, mimpi saya semalam harus beli koin ini, misalnya mimpi saya. Kemudian kita buka market langsung beli. Bukan. Kita harus tetap fokus ikuti aturan trading yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, Dennis ini percaya juga bahwa tingkat disiplin mengikuti sistem trading yang telah dirancang, lagi-lagi tanpa melibatkan perasaan seperti takut dan rakus juga ya. Nah, semua trader itu pasti bisa sukses, teman-teman. Misalnya market udah lagi di atas, ngapain kita masuk ke market? Gak apa-apa, kita puasa dulu. Kalau memang perlu mau beli, tawar. Tawar gak kejemput, gak apa-apa. Kita tunggu aja sampai si harga kita terjemput. Karena kita sudah mengikuti rule dan aturan yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, ini pesan yang disampaikan oleh Richard Dennis untuk kita terus mengetahui bahwa kita sebenarnya nggak istimewa di market. Tidak ada yang spesial di market para trader itu. Ataupun yang lebih pintar di hadapan market. Hanya perbedaannya, mungkin trader yang jam terbangnya sudah tinggi dengan para trader yang baru masuk di market. Yaitu mungkin proses nanti. Nah, inilah yang menjadi sebuah pembelajaran dan juga mengantarkan kita ke tingkat disiplin yang lebih tinggi. Karena kita harus mengikuti sistem trading yang telah kita sudah rancang. Tanpa kita melibatkan takut sama rakus tadi juga ya. Jadi ada FOMO dan FOOD itu kita harus hilangkan benar-benar sesuai rule-nya. Nah, itu semuanya pasti trader bisa sukses. Itu Dennis yang mengatakan itu. Dan sampai sekarang pun itu juga terbukti ya teman-teman. Artinya ketika kita memang sudah memutuskan untuk bertrading di market, ya sekali lagi semuanya harus perlu namanya kesiapan, trading plan, ya psikologis juga, kesiapan mental, penawaran harga, kemudian modal juga. Nah, itu penting ya. Yang ketiga. Kita lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ini terkadang teman-teman, ada hal yang tidak mungkin bisa dan mungkin akan terjadi. Jadi gini, dalam sistem trading yang digunakan oleh para trader ya, tingkat kesuksesannya itu didasarkan pada possibilities yang dihitung dengan seksama. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan tadi ya. Jadi tingkat sukses itu tergantung pada tingkat kemungkinan yang dihitung. Ini dihitung ya, bukan kemungkinan yang ibaratnya tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu untung ya, nggak mungkin. Karena memang kita sudah menghitung dengan seksama. Misalnya tadi sudah tahu harganya sudah di bawah, beli. Ya, kita sudah menghitung kemungkinan kita untung itu sangat besar karena memang sudah kita hitung sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke market. Nah, begitu juga pada kita tanpa memprediksi sesuatu hal tentang market, kita langsung masuk ya, kita ada kemungkinan untuk lebih besar porsinya itu yaitu kerugian karena market turun. Jadi seperti itu. Nah, stop loss yang didasarkan pada sistem trading, mereka ini akan terus berpindah sesuai arah gerakan market. Nah, selain itu para trader juga akan menambah posisi mereka pada trading yang berjalan sesuai rencana mereka. Nah, para trader itu yang sudah jam terbangnya tinggi, biasanya pada saat dia umpama nih balik arah, karena memang mereka tuh tradingnya scalping, tradingnya itu spekulasi tinggi. Tapi dengan perhitungan yang matang ya, dia selalu menentukan stop loss. Stop loss pada saat nilai kerugian dia berhentinya di area ini, saya ruginya pokoknya 10%, udahlah saya lepas aja daripada dia dalam misalnya. Ada yang seperti itu. Jadi ketika sudah cuan, dia pindahin stop loss-nya supaya tidak banyak kerugian dan seterusnya. Mereka memang fokus untuk mendapatkan profit memang benar-benar dari market, teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan rencananya mereka juga, strategi itu memang dimatangkan. Itu sesuai dengan jam terbang juga ya.
Nah, dengan penambahan posisi dan pembinaan stop loss ini, mereka ya para trader di teman-temannya Dennis tadi, Richard Dennis, mereka berusaha mengantisipasi pergerakan, baik sejalan maupun tidak dengan rencana mereka. Jadi memang sama merasakan bahwa trading itu sudah sebagai bagian dari profesi, mereka melakukannya dengan profesional. Jadi memang nggak main-main gitu ya. Ketika ada keputusan sesuai passionnya, sesuai minatnya juga, karena trading ini sangat bagus sekali kalau kita tekunin misalnya. Nah, mereka benar-benar belajar dan mengantisipasi juga pergerakannya ketika memang sudah di market, baik sejalan ataupun yang tidak sejalan dengan rencana. Jadi misalnya sejalan ya berarti profitnya luar biasa. Possibilities atau kemungkinan untuk cuan gede. Dan ketika tidak sesuai dengan rencana, mereka harus menggunakan teknik, udah saya ruginya sebatas ini deh. Nah, pas sudah ruginya nggak banyak, dia turun dalam misalnya, dia bisa beli lagi dengan jumlah koin yang lebih banyak. Jadi ruginya memang diminimalkan ya. Jadi ini jam terbang. Nanti lambat laun kalau teman-teman memang serius belajar di teknikalnya, itu pasti akan mendapatkan ya teknik seperti itu. Nah, Dennis juga berpesan kepada para trader, kalian tidak akan pernah tahu kapan market akan berjalan searah atau tidak. Nah, kalian hanya harus mempersiapkan yang terbaik untuk mengambil keuntungan dan mengurangi kerugiannya di market. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, enaknya kalau di kripto, kita kalau sudah posisi yang terbaik di harga terbawah, ya sudah kita akan tawar harga yang tertinggi untuk dijual. Ya, dengan batasan harga jual yang layak ya, bukan sekedar nebak-nebak. Jadi kita bentangannya besaran misalnya dari modal 100 paling ini naiknya cuma 1000. Teman-teman maunya ngejualnya 20.000 misalnya. Ya nggak masuk akal ya kan. Marketnya belum sempat sampai ke sana, mungkin marketnya balik arah lagi jadinya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di poin keempat, terkadang ada hal yang tidak mungkin bisa dan mungkin akan terjadi. Poin yang kelima, bagaimana nih caranya mengelola profit yang benar dengan money management. Nah, dan itulah yang akan membedakannya. Jadi di sini ada pesan bahwa ketika kita mau masuk ke market ya, lagi-lagi kita harus mengetahui tentang money management. Disitulah yang membedakan bahwa ada trader yang sukses, ada yang trader yang belum sukses karena dia belum mempelajari bagaimana caranya money management. Nah, 7 hal yang ini di nomor 5 dari Richard Dennis adalah bagaimana cara mengolah profit dalam trading dengan menggunakan money management yang baik. Dalam money manajemennya, sebaiknya para trader itu mampu menentukan modal transaksi. Nah, lagi-lagi poin yang tadi ya, yang 4 poin pertama nih. Bisa menentukan modal transaksi berdasarkan persentase dari equity. Equity itu total saldo nantinya. Lalu dibagi dengan besaran stop loss atau batas kerugian. Misalnya dibagi porsi 3 ya kan. Lalu beli koin A, B, C, kemudian ketika 3 koin itu salah satunya mungkin rugi ya, tapi di koin yang lainnya untung. Nah, ketika itu mungkin kita akan langsung cut loss keseluruhan sehingga batas kerugiannya nggak banyak. Bahkan mungkin malah justru untung karena yang rugi 1, yang untung 2 misalnya. Nah, dengan penggunaan money management ini, saat equity bertambah, ya total saldo yang tadi berjalan, kita beli koin A, lalu belum di close ya, tapi naik jumlahnya. Jadi karena kenaikan harga koin, jumlah saldo kita naik. Jadi saat equity bertambah, maka nilai modal transaksi yang digunakan akan terus naik atau cuan, ya kan? Lalu sementara ya saat equity berkurang, maka nilai modal transaksi yang digunakan pun juga akan ikut berkurang. Nah, dengan menggunakan money management seperti tadi ya, terbukti para trader nantinya itu dapat melipat gandakan uangnya dengan cepat saat masa baik. Kondisinya sudah benar-benar menentukan, oh ini dari 3 koin yang saya beli hanya cuma 1 koin yang minus. Artinya kita akan lihat total saldo, wah ini masih cuan, udahlah saya close aja semuanya karena kita sudah menggunakan teknik money management. Dan tidak kehilangan banyak uang saat masa yang kurang baik tadi. Ketika kita mau cut loss, hanya cuma 1 perdagangan aja dengan 1 modal, ya kita nggak akan punya spare ya, karena modal kita di situ. Dan koin tadi turun misalnya, bukannya naik, ya kita akan mengalami kerugian. Ya, jadi seperti itu. Ini teman-teman harus mengetahui bagaimana menggunakan money management, yang mengelola keuangan kita lah dalam market. Ya sama seperti bisnis konvensional, mengalokasikan dananya, total dana di saldo misalnya 1M misalnya. Nah, alokasikan ke bisnis yang si A, bisnis kita ya dikelola si A itu digunakan cuma 100 juta, ini 200 juta, 300 juta. Enggak keseluruhan modal kita yang di rekening langsung dimodalin di satu bisnis ya. Itu yang salah. Makanya kita belajar money management itu masalahnya seperti itu. Oke, poin yang keenam ya. Ini bukan tentang seberapa benarnya teman-teman. Ini tentang seberapa besarnya kebenaran itu ya.
Jadi kita misalnya ada sesuatu hal, udah bener kok, tapi cari persentasenya, kira-kira bener bagus enggak nih gitu ya. Jadi kita cari kebenaran itu. Nah, karena sifat dasarnya yang trend follower dan berasaskan breakout, ya ada istilahnya jeda market ya. Jadi kita mengikuti market sesuai trennya. Analisis trennya ini uptrend, ya sudah kita ikutin dasarnya yang trend follower atau berdasarkan breakout. Trader sebaiknya masuk pada kondisi market yang tertentu. Ya, jadi kalau kita di koin kan satu arah. Jadi kalau kita ngelihat market itu trennya downtrend, yang ngapain kita buka koin itu ya? Jadi kita masuk ke kondisi market yang tertentu saja. Karena ini adalah satu arah yang tunggu pada saat memang lagi trennya persiapan untuk uptrend. Jadi kita disebutnya trend follower yang berasaskan tadi breakout. Nah, Anda atau teman-teman ini tidak perlu selalu ada atau benar pada setiap posisi yang teman-teman ingin masuki. Tetapi teman-teman harus selalu mendapatkan lebih banyak di setiap posisi yang sesuai dengan rencana dari sistem trading tadi. Jadi teman-teman pilah-pilah tadi. Ada pilihan koin yang teman-teman sukai, misalnya koin A, B, C, anggap aja gitu ya. Kemudian A kita analisis. Dari jenis koinnya bagus, rankingnya bagus, volumenya besar, cek marketnya. Kelihatan dari tren yang terjadi di market, ya kita akan jadi trend follower di sana. Oh ternyata marketnya masih uptrend, ya. Tapi uptrendnya sudah terlalu ketinggian, berarti kita cancel. Buka market yang ke B. Oh ternyata ini lagi downtrend, nunggu persiapan dia balik. Pas balik arah, ya kita baru masuk. Jadi kita masuk pada kondisi market tertentu, teman-teman. Enggak setiap saat koin itu selalu ditongkrongin. Pindah lagi lah ke koin yang lain. Nah, ini alasan kenapa kita harus ada bincang-bincang ini, supaya kita ada persiapan, baik teman-teman yang mungkin saat ini sudah ngerti dengan technical analysis, atau yang baru mau mulai belajar tentang trading ya. Nah, Richard Dennis juga menyampaikan, untuk menjadi seorang trader sukses, kita tidak boleh berfokus pada seringnya kita keluar masuk pasar. Jadi trading itu nggak harus nongkrong tiap hari pasar. Jadi misalkan dalam satu hari ini kan 24 jam atau 12 jam kita beraktivitas, ya kita paling 2-4 jam lah bertrading misalnya ya. Atau pada saat kita, karena ini kripto, kita ambil momen kita trading cuma 1 jam aja deh. Kita analisa dan lain, itu kan kerja nih, kerja trading. Lalu kita baru masuk pasar. Nah, pada saat sudah masuk pasar, menentukan harga tawar, beli, dan seterusnya, ya sudah kita nggak usah lagi masuk pasar lagi. Kita masuk dapur ya, makan dulu ya, atau masuk kerja, atau kerja dulu, dan lain-lain lah. Pokoknya nggak harus sering keluar masuk pasar, jadi kita bisa beraktivitas yang lainnya. Nah, kita seharusnya mengalihkan fokus kita pada peluang-peluang besar yang terjadi pada pasar. Dan ini artinya ketika kita sudah terpilih, memilih koin tadi, pada saat itu, ya kita nggak harus ke koin itu, kita cari lagi peluang-peluang besar di koin-koin yang lain. Banyak banget, apalagi yang di Binance. Ya, di Binance itu pasaran perdagangannya lebih dari ribuan. Jadi kita yang harus seleksi ya, dan itu kerjaan kita nantinya. Nah, inilah kenapa kita nggak harus sering keluar masuk pasar, dan kita juga harus fokus kepada peluang-peluang besar yang terjadi juga ada di pasar. Dan ini poin yang ketujuh. Nah, ini di sepanjang hidup saya, kata si Richard Dennis, saya tidak mengenal orang bijak tentang materi pelajaran yang luas, yang tidak membaca sepanjang waktu. Maksudnya apa nih ya? Nah, jadi pesan psikologis trading terakhir ini dari Richard Dennis, bagi para trader yang bisa kita ikuti adalah, yaitu pertama adalah keinginan kuat untuk terus belajar, teman-teman. Richard Dennis itu menyatakan bahwa kita harus punya keinginan yang kuat untuk belajar sebelum persiapan kita masuk market ya. Jadi ada keinginan kuat untuk terus belajar. Banyak caranya untuk belajar ya. Nah, Dennis menganggap tidak ada yang namanya guru maupun mentor di depan market. Ketika kita di hadapan kita adalah market ya, itu nggak ada namanya guru ataupun mentor. Oleh karena itu kita harus selalu mau belajar dan mengupdate ilmu kita. Karena pada saat kita di hadapan market, kita lah yang nanti memutuskan. Ya nggak bisa nanya si A, nggak bisa nanya si B, karena emang kita yang berhadapan langsung dengan si market. Nah, dan ingatlah pesannya Richard Dennis, beliau mengatakan, trader sejati adalah mereka yang benar-benar mau belajar tentang strategi, berlatih, mengendalikan emosi, dan terus mengasah kemampuannya. Nah, trader yang malas dan bodoh hanyalah akan menjadi korban market. Nah, ini Richard Dennis, trader yang sudah legendaris tahun 80-an, pesan ini berlaku buat kita sekarang ini juga. Bahkan mungkin di masa yang akan datang pun masih berlaku, karena sekarang banyak trader-trader bermunculan baru tanpa mengupdate ilmunya ya, tanpa mempersiapkan ilmunya terlebih dahulu sebelum memang serius untuk
bertrading. Sehingga banyak sekali orang menjadi korban market. Entah itu di forex, entah itu di saham, bahkan ada yang di kripto. Bahkan saya juga sambil sharing sedikit, saya ada di grup sekolah pasar modal juga nih di saham. Jadi di sana kan ada pola program pemerintah untuk nabung saham lah istilahnya, dan mereka diajarkan untuk bagaimana kenal dengan dunia saham. Tapi mereka nggak dikenalkan bagaimana belajar sahamnya itu bagaimana, maksudnya bertradingnya. Dan rata-rata trader pemula, mereka yang sebagai investor saham, mereka kan akan menjadi trader, dan trader yang tanpa ada ilmunya sama sekali, nggak ada persiapan dan nggak ngupdate, dan nggak ada pembelajaran, dan nggak mau belajar. Sehingga ada kejadian, itu chattingannya baru beberapa hari kemarin saya baca, dia nekat ya, karena gini, asumsi orang ketika melihat kisah sukses seseorang di market atau seorang trader, contohnya trader saham yang saya sebutkan tadi, seolah-olah itu menjadi angin sepoi-sepoi ya, sehingga dia beranggapan, berekspektasi ketika saya nanti bertrading dengan modal segini, saya akan dapat duit yang sama seperti seorang trader yang tadi misalnya. Sehingga dia ceritanya itu misalnya dia pakai dana panas ya, dari pinjaman online yang saya baca gitu. Terus kemudian dia membeli saham, lembar saham. Karena nggak ngerti teknik bertrading, yang hanya ikut-ikutan lantaran dari informasi ABC, dia dapetin secara mentah-mentah ya, kemudian dia gunakan itu untuk mengeksekusi sebuah market saham. Itu marketnya namanya BUKA, itu punyanya Bukalapak, baru listing ya. Ketika dia beli, ya ternyata turun. Nah, saham ini sama seperti kripto, dia hanya bisa beli di murah, dijual di saat mahal. Nah, ini orang ini dengan dana panas tadi, dia beli, kemudian turun. Dan apa yang terjadi? Di chattingan itu dia cerita bahwa yang beli saham BUKA, dia bunuh diri minum racun. Karena nggak mampu menerima kenyataan pada saat market turun. Nah, ini yang sebenarnya akan ingin selalu saya sampaikan ke teman-teman, bahwa ada psikologis dan mental yang harus diutamakan sebelum masuk ke market. Jadi jangan segegara melihat kisah sukses orang trader yang dari beli saham ini kemudian jadi kaya raya dan ningrat ya. Mungkin beda kasusnya. Mereka memang benar-benar mempersiapkan terlebih dahulu, belajar bertradingnya, mereka mengupdate ilmunya, kemudian mereka mungkin mencari mentor, atau mereka mungkin juga orang-orang trader-trader sukses yang disebutkan dari kisah sukses itu mungkin beli buku dan memang mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dia benar-benar masuk market. Nah, yang kejadian ini adalah ini masuk market tanpa mempersiapkan segala sesuatunya, dan ketika terbeli dia nggak siap dengan resikonya. Nah, ini yang disampaikan tadi di Dennis di awal, bahwa kita harus mengetahui bahwa di dalam market itu ada posibilitas, ada kemungkinan, baik itu kita bisa untung, bahkan kita juga bisa rugi. Nah, hanya saja ketika kita mempelajari tentang technical analysis, setidaknya kita juga sudah jauh-jauh hari ya, kita sudah mempunyai plan, mappingnya kita sudah siapkan, bahwa market itu semestinya untuk koin si A, misalnya saham A, saham B, koin C, dan seterusnya. Di koin ini kita belinya di harga ini. Kita tawar, bukan langsung sembarangan masuk lalu kita beli, ketika dia balik turun kita nggak siap. Ya, karena nggak ada persiapan, nggak ada yang ngasih tahu gitu ya pembelajarannya. Makanya saya berupaya untuk konsisten di setiap minggunya, khususnya untuk bincang-bincang seperti ini, setidaknya minimal ya, saya bukan tidak istilahnya, nggak kepengen menggurui, kita sharing-sharing juga, dan saya juga banyak sumber yang saya dapatkan dari luar, dan jadi pembelajaran buat saya, dan saya ingin sampaikan ke teman-teman, supaya apa? Banyak trader-trader baru di luar sana itu teredukasi, agar mereka ketika masuk ke dunia trading, itu nggak salah jalan ya, hanya memikirkan bahwa taunya untung, nggak usah pakai belajar, tahu-tahu duitnya banyak ya, tadinya cuma 1 lembar, tahu-tahu jadi 1000 lembar, nggak bisa seperti itu. Kita harus tetap mengupdate ilmu kita. Kalau kita sudah belajar dari nol, ya mulai langkah ke-1, langkah kedua, dan seterusnya. Jadi sesuai pesannya Richard Dennis, dia mengatakan trader sejati adalah mereka yang benar-benar mau belajar tentang strategi, lalu berlatih, mengendalikan emosi, dan terus mengasah kemampuan. Jadi trader yang malas adalah akan menjadi korban market, dan memang terbukti. Sehingga kisah-kisah yang tadi saya sebutkan itu nyata. Saya juga ada di grup itu, chattingannya juga di-share, jadi saya ikut membaca juga. Jadi agak miris juga ya, dengan kondisi nggak siap pada saat dia membeli saham, tiba-tiba harganya turun ya.
Disitulah dia mungkin mikir, aduh gimana cara ngembaliin ini gitu ya. Akhirnya salah satu solusi yang dia kebayang adalah minum racun dan dia mati ya, meninggal ya dengan kondisi karena market turun tadi nggak siap. Nah inilah dia kesimpulan buat kita semua, teman-teman semua, baik yang ada di Facebook Live dan ada yang di Zoom. Dalam perjalanan karirnya, Richard Dennis telah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya seorang mentor dalam proses menjadikan kita seorang trader yang sukses dan handal. Ya, beliau juga selalu menekankan pada para tradernya bahwa disiplin dan rasa percaya pada sistem trading yang kita anutlah yang akan menjadi kunci sukses untuk kita di saat kita sedang bertrading ya. Selain itu, rasa semangat untuk terus belajar, kemudian memperdalam, dan memperbarui ilmu itu harus dimiliki oleh seorang trader. Tidak semua trader mampu bertahan dengan sistem disiplin yang keras. Ya, banyak yang akhirnya ngawur dan lain. Padahal udah belajar, tapi nggak disiplin. Tapi banyak juga yang berusaha untuk konsisten. Nah, dan itu tidak semua trader yang mampu bertahan. Yang diterapkan oleh si Richard Dennis-nya ini tadi. Tapi mereka yang mampu ya, yang sudah mendapati dirinya dengan psikologis trading yang baik juga yang tertanam dalam diri mereka, yaitu sisanya adalah portofolio dan kesuksesan dalam bertrading yang membuktikannya. Ketika dia sebenarnya yang disampaikan sama Richard adalah mereka sudah belajar ya, kemudian mereka sudah mengupgrade dan memperbarui ilmunya, terus memperdalamnya, lalu mengikuti rule-rule yang sudah ditetapkan dalam aturan bertradingnya, dan disiplin, maka akan mendapatkan hasil yang juga sesuai dengan apa yang ingin dia capai. Portofolinya pasti bagus. Kesuksesan dalam bertradingnya juga udah terbukti. Nah, ini teman-teman kesimpulan yang dari poin 1 ke poin 7 yang sudah kita bedah bersama ya. Sekaligus juga buat pembelajaran buat saya sendiri. Karena poin pentingnya begini, ketika materi bincang-bincang ini saya sampaikan, sebenarnya juga termasuk belajar ya. Karena saya nggak akan bisa menjadi seperti ini sehingga saya juga menjadi mentor di STN karena juga saya terus menggali dan memperdalam ya pengalaman tentang bertrading, memperdalam dan terus belajar tentang bertrading dan seterusnya. Sehingga inilah yang bisa saya sampaikan dan sharing-sharing ke teman-teman khususnya untuk di hari Minggu tuh dengan materi umum tentang psikologis, ya fundamental dan lain-lain. Nah, kembali lagi ketika kita bicara soal belajar ya ini saya juga mengharapkan teman-teman itu terus mendapatkan sebuah komunitas dan pentingnya berkomunitas untuk kita menjadi trader yang teredukasi. Nah, untuk yang di saya di Crypto Trader Indonesia atau di stncommunity.com ya ini ada kelas ya, kelas privat ya. Tapi di sini juga ada komunitas yang juga membicarakan tentang kripto di grup seleksinya ya sebelum teman-teman memang ingin menjadi seorang trader. Jadi ada kesiapan dulu sebelum teman-teman mau belajar di kelas, masuk di grup umumnya. Nah, di sini privat yang saya buka sudah berjalan udah 1 tahun lebih ya, udah mau jalan tahun kedua. Kemudian ini strateginya privatnya dengan saya itu pakai modal sendiri untuk bertrading. Jadi teman-teman cuma bayar kelas aja, kita belajar selama per 6 bulan, pertemuannya seminggu sekali, nanti kita tentukan jadwalnya di seminggu itu mau di hari apa, dan sekali lagi kita trading dengan modal sendiri masing-masing. Nah, ketika pada saat kita sudah belajar, kemudian nanti juga ada sesekali memberikan strategi signal, dan teman-teman juga belajar menentukan sendiri koin apa yang ingin dibeli, ya lalu profit ya, misalnya. Nah, itu profitnya buat teman-teman tanpa dipotong apapun, dan tanpa royalti, artinya teman-teman silakan menikmati hasil dari hasil tradingnya tadi. Dan sekali lagi di sini bukan investasi ya, dan nggak ada juga titip trading. Jadi teman-teman trading sendiri dengan pembelajaran yang rutin setiap seminggu sekalinya sampai akhir bulan ke-6 ya. Jadi teman-teman juga menginvestasikan dananya sendiri untuk di trading card. Sehingga nanti ada pembelajaran karena teori akan tetap jadi teori ketika teman-teman nggak bisa praktek, yaitu percuma. Jadi teman-teman di kelas itu memang benar-benar praktek. Mengeksekusi market, menawar harga, bahkan klik-kliknya juga mungkin sesuai dengan panduan saya sehingga teman-teman langsung praktek dan menjadi sebuah pembelajaran yang menarik. Nah, grupnya itu ada di bit.ly/tradercrypto atau nanti mungkin boleh japri saya kalau belum ada yang masuk ke grup ketika teman-teman yang di Facebook Live ya pengen masuk di grup seleksi trader crypto silakan japri ya via Facebook boleh, yang udah punya WA saya juga boleh japri, saya akan invite ke grup ini. Kemudian nanti teman-teman boleh berinteraksi dengan teman-teman yang sudah ada di sana sebelumnya ya.
Dan ketika teman-teman sudah menjadi seorang trader yang sudah teredukasi dengan pengalaman yang menarik, mendapatkan wawasan baru, kemudian mendapatkan profit juga nantinya, nanti inilah slogan yang teman-teman akan dapat. Cari duitnya di rumah aja ya, swear penghasilan gue cuma dari trading. Nah ini penting, karena apalagi ini khususnya di Jambi, mulai besok tanggal 23 sampai 29 di Jambi level 4 PPKM itu semuanya di lockdown. Area-area semua nggak bisa dilewati, ya sudah. Karena kita dapatnya cuma dari trading, ya kita nikmatin aja dari trading ya. Nggak usah kemana-mana juga bisa. Jadi artinya solusi baru yang buat teman-teman ketika memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan dari keseharian kita karena kebutuhan kita hari-hari kita butuh, ya kita dengan trading bisa gitu ya. Ya tapi tetap teman-teman harus belajar dulu ya. Kalaupun misalnya belum siap dengan privat dengan saya, mungkin teman-teman bisa cari solusi lain, mungkin beli buku ya, cari di Gramedia boleh, atau cari dari Google boleh belajar. Tapi sekali lagi kalau belajar tanpa guru mungkin akan repot ya. Teman-teman harus cari tempat bertanya dan lain. Nah, kalau di privat dengan saya, kita belajar dari nol, kemudian saya arahkan panduannya bagaimana tentang indikator sampai technical analisis yang lainnya. Nah ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan pada malam hari ini buat teman-teman semua. Nah, seperti biasa, setelah ini, nah ini saya juga harus aktifkan ini. Saat ini saya udah agak gundul ya, udah botak. Biar segar dikit buat teman-teman yang ada di Facebook Live. Oke, selamat datang buat teman-teman yang ketinggalan, nanti boleh replay tayangan ini. Dan seperti biasa, materi atau pembahasan ini selesai, kita coba untuk analisa ya, teman-teman. Kita coba analisa market. Oke. Nah, ini dia analisa market. Kita akan cek dulu. Oke. Dari mana? Kita coba marketnya. Kalau ngelihat dari history market yang sudah kita lihat sebelumnya untuk daily, semua market itu posisinya sedang ada di atas ya. DOT masih di atas. Nanti kita akan coba cek lagi koin-koin yang bervolume tinggi. Salah satunya mungkin kita akan jadi acuan yaitu di Bitcoin-nya ya, di Bitcoin-nya. Bitcoin-nya 706 juta ya teman-teman. Dengan kondisi pola candle yang masih ada di atas sana ya, di pojokan kanan. Targetnya mungkin terdekat di area 61,80%, kisaran di harga 51.000 ya. Atau kalau 51.000 ini kisaran di harga 700 berapa nih? 51.000. 730 jutaan ya. Sekarang baru 706 juta. Tapi ini mungkin masih koreksi dulu. Dia membentuk pola dulu sehingga baru akan naik nantinya. Dari banyak tanda baca indikator lainnya juga menunjukkan masih ada kekuatan uptrend untuk daily. Lalu di time frame paling besar di 3 harian itu juga ada kemungkinan masih terus naik. Dan di 1 minggu, ya 1 minggu baru saja menunjukkan adanya cross baru mulai naiknya. Ya itu untuk Bitcoin USDT, sehingga bisa dikatakan bahwa market untuk si Bitcoin dengan altcoin lainnya itu masih punya kemungkinan kecenderungan untuk uptrend ya, masih terus naik. Walaupun tetap kita mesti memahami bahwa di kondisi market yang naik itu ada posisi market yang sedang turun juga di time frame yang kecil. Nah, selain di market Binance, di market-market lainnya juga sama. Acuannya tetap kita pakai di coinmarketcap.com ya, teman-teman sekalian. Di sini kita sudah melihat banyak sekali market yang sudah warna hijau ya untuk banyak koin. Lalu kita akan buka Bitcoin itu sendiri, lalu kita akan buka market. Nah, di market untuk Bitcoin ya, market-market yang memperdagangkan Bitcoin, baik itu di market Binance, Huobi, Coinbase, dan seterusnya, harganya tuh kisarannya hampir sama, 48.800 semuanya. Ada beberapa yang sudah 49, sudah naik ya. Ada juga yang masih 48.700 ya. Tapi estimasi atau rentang harga kenaikan dari Bitcoin semuanya sama teman-teman.
Oke, itu yang bisa kita dapatkan dari bincang-bincang pada malam hari ini. Mungkin sebelum ke market-market yang lain, di sini ada Pak Sudiarto ya. Oh ya, Pak Sudiarto yang hadir di Zoom. Kemudian yang di Facebook Live, oke, ada beberapa saja nih. Gak apa-apa, nanti ini sudah record ya buat teman-teman nanti yang pengen masuk ke ini ya, masuk ke materi ini untuk ditonton ulang, boleh? Ya, ini kelihatan semuanya. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan kita tentang 7 hal yang bisa membuat kita sukses dalam bertrading yang kita harus ketahui ya. Tadi Richard Dennis ya, salah satu sosok legendaris dari tradernya Wall Street, di mana banyak hal yang mesti harus kita ketahui ya, salah satunya 7 hal tadi yang sudah kita bahas. Mungkin ada yang ingin tanyakan, mungkin sini ada Pak Sudiarto. Assalamualaikum Pak Sudiarto, selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Sudiarto, mungkin ada yang ingin ditanyakan pada kesempatan malam hari ini mengenai materi 7 hal tadi ya. Kita persiapan untuk ke market kan banyak hal. Jadi kita juga ngebahas 7 hal tentang kesiapan supaya kita bisa sukses. Oke, silakan Pak Sudiarto. Ada yang ditanyakan? Ini kita materi umum ya. Nanti yang materi kemarin sempat belum kita mulai ya, karena saya 2-3 hari kemarin saya kurang enak badan. Silakan Pak Sudiarto. Mic-nya belum aktif ya. Siap. Ya. Itu persiapan atau ya apa untuk memulai tadi kan katakan kalau mau trading itu persiapan harus mengetahui sejauh mana gitu apa pas mau apa ya pengulangan yang kemarin aja persiapan yang mau trading teh pas kita mau ngambil putusan itu ngambil harganya di harga berapa gitu. Nah, itu untuk bertawar beli. Terus pas apakah kan ada misalnya ada yang 1 jam, yang 2 jam kan ada yang ditunggu bisa ditunggu dulu tiap pagi dibuka. Terus ada yang trading itu yang misalnya yang full waktunya bisa misalnya 1 jam bisa saya dengar bisa terus cuan tiap jam. Nah, itu gimana membedakannya gitu itu. Oke, siap. Jadi kesiapan kita di market, kalau kita ingin fokus serius di market untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu pendek, itu yang pertama kali yang memang harus disiapkan selain memang modal udah siap, kemudian tetap strategi bagi modal itu perlu juga Pak. Kemudian ketika kita mau menawar harga, sekali lagi tetap acuannya itu kita tetap fokus mencari trennya. Nah, tren itu kan di time frame besar ya, misalnya daily. Nah, di daily itu, di harian, itu udah kita lihat bahwa koin itu tujuannya mau kemana, kan pasti ketahuan. Bahwa dia misalnya, oh ini udah siap naik. Nah, ketika kita tahu koin itu udah mau siap naik, ya kita tawar beli misalnya. Nah, terbelilah koin. Nah, pas sudah terbeli koin, karena harapan Pak Sudiarto misalnya kepengen koin itu untung pendek, keluar nanti bisa beli lagi gitu ya, cuan pendek-pendek. Nah, itu dengan catatan kita turun ke time frame yang kecil, dan itu memang benar-benar dipantengin Pak. Dipantengin itu, diprototin itu dengan catatan memang kita harus ngecek kedua kalinya, karena kita targetnya kan pendek ya, targetnya pendek. Misalkan kalau kita bicaranya daily, targetnya kan panjang, mungkin 25% misalnya keuntungan kita. Tapi proses untuk menuju 25% itu kan lama ya, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang lebih dari sebulan gitu ya. Lama prosesnya, walaupun tujuannya koin itu tetap akan naik. Nah, kalau karena kita kepengen cuan pendek, itu biasanya kita turun ke time frame yang lebih kecil, di 1 jam misalnya, atau yang ke 4 jam, atau yang lebih pendek lagi, yang 15 menit misalnya. Nah, pendek-pendeknya itu mungkin kisarannya akan berbeda juga nanti target yang kita capai, yang nggak sama seperti yang daily tadi Pak, gitu ya. Jadi misalnya trennya tadi sudah di bawah mau naik. Nah, ketika kita time frame yang kecil, itu sudah menyatakan dia sudah paling tinggi. Tapi dari harga modal kita udah naik nih. Ya, beli kita 100, dia sudah naiknya cuma mentok 120, tapi di Bollinger Band tertinggi. Udah mentok. Nah, disitulah Bapak boleh keluar market untuk jual. Karena time frame kecil,
itu sudah kelihatan ini udah tertinggi pojokannya itu ya, paling ujungnya di atas itu. Beda kalau kita pakai yang time frame besar, itu daily kan masih jauh banget. Bentangannya masih jauh banget. Jadi untuk tujuan dia paling ke atas itu kan perlu waktu panjang. Nah, karena kita kalau pengen pendek, wah ini cuma 1%, 2% misalnya, karena kita pendek. Nah, di situ kita bisa lepas, Pak. Tujuannya yang penting adalah kita modal berapa dan naik jadi harga berapa. Yang penting di atas harga modal kita udah untung, kita bisa keluar. Nah, ketika sudah keluar, kalau kepingin beli lagi, ini karena kita tradingnya trading pendek nih, jangan balik ke koin itu lagi, Pak. Ya, karena posisinya kan pendek, dia nunggu turun dulu kan. Nunggu turun dulu, baru kita bisa beli lagi misalnya, karena dia udah kelihatan di pendek. Meskipun di daily-nya dia masih jauh gitu loh mau naiknya. Tapi di pendek itu kan dia di atas. Nah, kita cari koin yang lain. Sama strateginya tetap cari time frame besar, lalu kita tawar beli karena dia paling bawah, kejemput misalnya. Kita mau keluar pendek, udah kita pakai time frame yang misalnya 1 jam misalnya. Tawarnya di 1 jam, teknik trading yang tertingginya tadi misalnya ya. Tawar di situ kejemput. Padahal kalau di daily dia masih di bawah banget gitu. Kita udah jual. Kalau daily kan masih jauh banget, tapi di daily di 1 jam dia pendek, kita udah jual duluan. Karena apa? Di time frame yang kecil itu dia pasti udah paling di atas. Sudah terjual, kita cari koin lain lagi atau balik koin yang tadi yang pertama, lihat koinnya udah di bawah lagi apa belum gitu. Nah, itu teknik ketika memang mau difokusin untuk serius di market ya. Artinya kedepannya kayak Pak Sudiarto khususnya karena Bapak ada di kelas saya juga, pada saat misalnya momen-momennya kan setelah pulang kerja biasanya ya. Nah, kalau misalkan lagi di tempat kerja kan sangat tidak mungkin, pasti keganggu. Nah, atau pas di hari libur, karena untungnya trading kripto ini 24 jam selama seminggu, nggak ada hari libur. Itu enaknya gitu ya, pas kita lagi liburan kita yang trading gitu. Jadi kerjanya double, kerja di kantor udah beres, kita libur malah kita kerja trading gitu. Nah, itu bisa, karena memang benar-benar kita fokus untuk menganalisa. Ya sangat terganggu sekali ketika Bapak lagi kerja, kita trading, memang nggak bisa juga kayak gitu. Terganggu, kita nggak fokus sama pekerjaan dan nggak fokus sama trading, jadi semuanya jadi serba salah. Nah, karena kita ada kesibukan, maka strategi untuk yang kata orang scalpingan, yang cuan pendek-pendek, itu mungkin belum bisa dilakukan. Jadi strateginya kayak Pak Sudiarto, mungkin tawar harga beli, lalu kita biarin, targetnya mungkin di daily misalnya, tertingginya. Nah, tinggal nunggu proses dia naik ke atas tadi, Pak. Yang lumayan kita tunggu misalnya kan. Nah, pas sudah tertinggi, kita sesekali kan di HP kan bisa ngelihat saldo ya. Buka saldo udah naik. Nanti pas pulang, udah kita eksekusi untuk jual aja deh misalnya kan. Pas udah selesai, baru kita ada waktu senggang, benar-benar kosong, memang fokus bisa buat analisa, kita masuk market. Kita trading lagi. Kita siapin lagi koin apa yang mau beli misalnya. Nah itu Pak Sudiarto. Jadi kita sebenarnya pembelajaran yang sering terjadi di STN, bahkan setiap hari Minggu ini kan saya juga ambil contoh dari para trader-trader yang sudah jalan ya, ada sukses. Dan saya juga udah mencoba mempraktekkan. Artinya ketika kita sudah siap segala sesuatunya, mental itu sudah kebentuk Pak. Mental itu sudah kebentuk. Misalnya ya udah kayaknya kalau kayak ini saya mendingan nunggu di bawah aja. Nunggu sabarnya itu kan beda Pak sama orang ketika mau beli, kapan ya kejemputnya ya lama banget gitu ya. Pengen banget cepet-cepet dapat koin, langsung bisa simpan gitu kan. Padahal yang bagus itu adalah yaudah kita tawar. Kalau belum kejemput mah nggak apa-apa, kita tunggu karena dia pasti balik lagi turun ke bawah gitu kan. Daripada kita buru-buru beli, sama yang tadi saya bilang kejadian yang di sekolah pasar modal Pak, itu benar-benar kisah nyata Pak. Jadi itu bunuh diri minum racun Pak. Itu gara-gara itu doang. Nah, kita jangan sampai ke situ. Makanya kadang-kadang agak miris juga, banyak sekali yang perumpamaan ketika kita bicara nabung saham itu ekspektasinya udah langsung naik ke mana-mana gitu kan. Punya saham sekian lembar, nanti kalau udah naik bisa dapat Pajero misalnya gitu. Bisa beli rumah mewah atau bisa beli pesawat. Jadi kebayangnya tuh udah aneh-aneh. Padahal market ya sama kayak kripto, market itu sama kayak saham. Tetap semuanya pakai analisa. Bahkan yang Richard Dennis ini aja di tahun 80-an pun belajar dengan menggunakan analisa. Gitu. Jadi dia bisa mengubah angka yang $1.600 menjadi 200 jutaan
dolar itu di tahun 1980-an itu dengan cara dia menganalisa gitu. Tetap dengan analisa. Jadi nggak bisa sekedar ini karena keberuntungan gitu kan misalnya, atau karena jimat di jampi-jampi tahu-tahu naik marketnya, nggak bisa, karena sepintar-pintarnya kita lebih pintar market. Nah, tapi kalau kita seorang trader udah mempersiapkan secara technical analisis, udah siap segala bekalnya pada saat kita mau menghadapi market, kita udah ngerti, market lagi naik, ngapain kita beli, nunggu aja kan gitu bahasanya. Beda ketika orang belum ngerti soal itu masuk market, pasti ngotot tuh, ini murah gitu. Saya sering ketemu gitu, ini masih murah, beli aja gitu. Karena ya tadi kita nggak bisa bantah, mereka menganggap memang angka umpama koin yang harganya 100-an murah memang, tetapi kita karena tahu 100 itu tinggi. Karena apa? Koin itu yang terendahnya itu Rp1 gitu kan misalnya. Contoh kayak si koin Shiba gitu kan, 0,12. Nah, 0,12 itu kalau dirupiahin murah gitu kan. Tapi ternyata koin Shiba pernah murah 0,08. Pernah murah. Atau koin Shiba naik dari Rp1. Naik Rp1. Sebagian orang akan bilang Shiba masih murah Rp1 gitu kan. Tapi karena kita tahu koin Shiba itu sejarahnya sudah pernah di harga 0,11. 0,1 rupiah. Jadi kan jauh. 0,1 sampai ke Rp1 itu udah 1000%. Jadi karena kita tahu, nah kita ngambil kesempatan itu karena semuanya karena memperdalam pengetahuan kita tentang bertradingnya, tentang kesiapan kita, technical analisis. Jadi banyak hal gitu Pak. Nah, alhamdulillahnya ya kita semuanya memahami tentang bagaimana mengatasi market. Ini lagi naik, ngapain kita beli gitu kan? Kita cari koin lain, apalagi Binance, koinnya banyak, pilih, malah kita yang bingung milih Pak, banyak pilihannya. Jadi kayak koin-koin sekarang nih, nih koin-koin misalnya ini ada koin market cap mana? Nah, ini koin market cap itu peringkat-peringkat koin yang dari 1 sampai 100 itu koinnya bagus-bagus, dan di Binance ada semua gitu loh. Koin Cardano, SRP, DOT, ya Polkadot ini, Doge, SOL, ini banyak, Link ini, LTC, koin Luna, koin Matic, nah, ICP. Saking bingungnya kita yang malah nggak bisa trading gitu kan. Kita mau milih koin yang mana, nah tinggal kita nanti meriset, menganalisa mana koin yang bagus untuk persiapan untuk terbang misalnya, untuk naik dan seterusnya. Jadi itu yang jadi pembelajaran buat kita semua lah. Jadi prosesnya masih berlanjut lah ya Pak ya. Pasti nggak bosan dan terus belajar ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Saya juga kemarin Kamis mau siap itu, aduh saya masuk angin saya kan. Udahlah saya nggak jadi ngajar lah. Saya bilang saya tunda, saya pending. Nanti kita ganti. Nah artinya lagi-lagi kita saling mengingatkan juga supaya kita juga menjaga kesehatan, supaya kita bertrading, melakukan aktivitas juga lancar ya, supaya kita nggak ada kendala. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan Pak Sudiarto? Ya, cukup dulu sementara. Oke, mungkin kita langsung saja ya ke penutup, karena materi ini adalah materi umum, supaya buat teman-teman kita yang ada di Facebook Live juga bisa ikut belajar ya, bisa ikut belajar dan memahami tentang seluk-beluk market dan kesiapan-kesiapannya. Jadi buat teman-teman nanti yang di Facebook Live, mungkin ada yang nanti saya share juga di YouTube, ini saya akan publish juga, saya upload, dan ingin mencoba untuk belajar ya, saran saya banyak strateginya jika memang belum dengan mentor ya, misalnya beli buku atau buku artikel, tapi lagi-lagi ketika kita belajar tanpa mentor memang agak kesulitan, pasti akan banyak pertanyaan yang nggak bisa dipahami. Nah, kalau ingin langsung privat, nanti boleh langsung japri saya via Facebook juga boleh, nanti mungkin ada yang sudah kenal dengan saya dengan WA saya, mungkin bisa langsung japri. Kita ada pembelajaran kelas selama 6 bulan. Sebenarnya kalau dibilang 6 bulan nih, sebenarnya pendek banget, karena saya baru tadi sore ya, baru telepon-teleponan juga sama teman-teman alumni. Banyak juga yang akhirnya kepengen menambah belajar, istilahnya pengalaman baru di dunia teknikal, karena 6 bulan itu ternyata terlalu pendek ya. Sedangkan banyak orang mengatakan bahwa belajar di kelas STN lama banget sampai 6 bulan ya. Padahal 6 bulan itu membentuk habitnya aja juga susah ya. Membiasakan untuk kita bertrading dengan teknikal ini nggak semudah itu. Jadi memang perlu proses. Nah, lagi-lagi
Kesimpulannya sekali lagi tetap harus banyak persiapan sebelum kita bertrading, dan lagi-lagi juga jangan terlalu terburu-buru untuk masuk market. Buat teman-teman yang belum belajar dengan teknikal atau baru pertama kali menjadi seorang trader di kripto, ya pelajari dulu dengan karakter-karakter kripto. Acuannya gampang, teman-teman tinggal buka coinmarketcap.com. Di sini banyak banget koin. Total koin sekarang sudah sebanyak 11.349. Nah, 11.000 koin ini semuanya berkompetisi untuk masuk di 200 besar ya, peringkat besar. Kenapa? Semakin rankingnya mengecil ya, di 1 sampai di 200 itu menyatakan volumenya juga besar. Marketnya jelas besar, volumenya jelas besar. Artinya koin tersebut memiliki likuiditas tinggi sehingga ketika kita bertransaksi di dalam market, kita nggak akan kehilangan momen untuk mengalami kerugian. Artinya gampang jual ya. Jangan terbeli di koin yang ketika kita beli itu nggak bisa terjual karena nggak ada yang beli lagi, ya marketnya sepi. Nah, ini pentingnya ya kita mendapatkan sebuah komunitas yang teredukasi. Mudah-mudahan masih bisa berteman dengan saya yang di Cryptopreneur Indonesia yang terus memantau tayangan ini setiap minggunya, atau mungkin langsung berinteraksi dengan di Zoom-nya juga boleh, nanti di minggu depan boleh langsung join sehingga kita bisa langsung bertatap muka dan saling berinteraksi. Oke, sekali lagi terima kasih buat kesempatannya pada malam hari ini di tanggal 22 Agustus ya, 2021. Sekarang sudah menunjukkan pukul 21.23. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan bisa menjadi pembelajaran yang terbaik buat teman-teman semuanya, menjadi bekal sekaligus persiapan ketika teman-teman mau bertrading. Jadi tidak terburu-buru ya, tidak terburu-buru pada saat masuk market. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, mungkin saya langsung akhiri saja. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini buat teman-teman yang telah menyaksikan dari pertama hingga selesai. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat.